Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat, Bapak Arya Susman dan Bapak Agus Rahayu sebagai guru mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 3. Izinkan kami menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perdagangan internasional. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Alika Syaldira. Perkenalkan, nama saya Akmal. Perkenalkan semuanya, nama saya Salda Putri Hawari. Perkenalkan, nama saya Tegar Setia Pratama. Perkenalkan, nama saya Talita Zahara. Perkenalkan, nama saya Zainab Nurfalihah. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, transfer teknologi. Yang kelima, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Yang ke-8, mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk ke materi faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 1. Faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi faktor pendorong ini itu sebenarnya ada 8, yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, keuntungan dari adanya spesialisasi, selera diferensiasi produk, perbedaan teknologi, kemampuan negara memproduksi barang jasa, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan sosial kebudayaan. Di sini saya akan hanya menjelaskan 3 saja, yaitu A. Perbedaan sumber daya alam. Jadi misalkan di Indonesia kan secara geografis itu iklimnya tropis. Jadi perkebunan, sedangkan negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah, mereka cukup banyak menghasilkan minyak bumi. Yang kedua itu ada yang dari C, keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara nih yang udah mampu banget untuk membuat suatu barang, mereka masih memungkinkan loh untuk mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Kok bisa gitu ya? Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya harganya lebih murah dibandingkan kalau kita memproduksi barang yang sama di negara kita sendiri. Harga yang lebih murah tersebut bisa dikarenakan karena adanya spesialisasi dalam bidang produksi dan minimalisasi biaya produksi. Yang terakhir di pendorong yaitu ada kemampuan negara memproduksi barang dan jasa. Perbedaan ini nih dapat dimiripkan dengan besar kecilnya modal. Jadi misalkan modal kita besar, berarti kan produk yang dihasilkan bakalan banyak. Nah, sedangkan kalau misalkan modal kita sedikit, berarti produknya akan jauh lebih sedikit. Nah, karena itu, perdagangan internasional ini harus terjalan agar negara-negara yang kekurangan itu juga bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, kita masuk ke faktor penghambat perdagangan internasional. Secara umum, faktor ini dapat dibagikan menjadi 2 kelompok, yaitu secara struktural, hambatan struktural, dan hambatan strategis. Yang termasuk hambatan strategis yaitu mutu sumber daya yang tidak dapat bersaing, masalah transportasi, masalah perang, dan masalah daya saing harga. Nah, yang struktural itu ada kebijakan pemerintah, kontrol atas bahan baku tertentu yang dilakukan pemerintah, kebijakan organisasi ekonomi regional. Kita akan bahas 2 aja ya, yang itu yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu berkewajiban untuk melindungi negaranya sendiri dari ancaman-ancaman yang mendorong
lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dari perusahaan asing yang tidak adil dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri. Jadi misalkan proteksi ini dilakukan, akan menguntungkan bagi industri-industri kecil, akan terus berkembang, dan misalkan nanti udah kelihatan, udah dirasakan cukup mampu untuk bersaing dengan industri-industri asing, maka proteksi ini akan dicabut. Dan terakhir yaitu adanya proteksi wilayah regional. Organisasi ekonomi pada tingkat regional yang biasanya tuh akan membuat suatu kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi negara-negara anggotanya. Salah satu wujud kebijakannya yaitu memproteksi produk-produk negara-negara anggotanya dari produk negara non-anggota atau negara di luar kawasan regionalnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi teori perdagangan internasional. Teori ini mempunyai dua komponen, yaitu teori klasik dan teori modern. Komponen teori klasik, yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori ini mengungkapkan pertukaran akan terjadi jika setiap negara unggul dalam memproduksi barang tertentu. Teori ini yang dikemukakan oleh David Ricardo. Maksud teori ini adalah suatu negara mempunyai keunggulan pada satu jenis barang dibanding barang lainnya. Lalu ada teori modern. Teori ini dikemukakan oleh Bertil Ohlin yang didasarkan atas gurunya, Elie Hoexer. Menurutnya, setiap negara memiliki faktor-faktor produksi yang berbeda. Namun untuk menghasilkan barang tertentu, diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu juga. Kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pertukaran barang atau jasa ekonomi lintas negara. Kebijakan ini ada dua macam, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Pada kebijakan ekspor, terdapat beberapa kebijakan, yaitu yang pertama tarif atau pajak barang yang melewati batas negara, yang kedua subsidi, pemerintah memberikan subsidi untuk memproduksi barang sehingga biaya produksinya lebih murah. Yang ketiga ada dumping atau kebijakan harga jual di luar negeri lebih murah dibanding di dalam negeri. Dan yang terakhir diskriminasi harga. Sedangkan kebijakan impor hanya meliputi larangan impor, lalu kuota atau pembatasan barang, dan yang terakhir bea masuk impor. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Ada 3 macam, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. G. Alat pembayaran internasional. 1. Alat pembayaran perdagangan internasional ada 3, yaitu uang tunai, kedua barang, ketiga emas. Dua, cara pembayaran internasional. Pembayaran tunai full body money. Yang kedua, pengiriman wesel, bill of exchange. Yang ketiga, pengiriman cek, cekwe. Yang keempat, letter of credit. Oke, kita lanjut ke neraca pembayaran internasional. Adalah suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi, khususnya perdagangan internasional, yang dilakukan dalam jangka waktu biasanya itu 1 tahun. Adapun tujuan dan fungsinya yaitu yang pertama, untuk memantau semua transaksi internasional, sehingga dapat melihat kondisi keuangan negara. Yang kedua itu untuk memperoleh informasi dari neraca pembayaran. Jadi, kita dapat memperkirakan kondisi bisnis dan ekonomi negara. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatur impor dan ekspor. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, ada juga macam-macam neraca pembayaran nih, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, E lebih dari I. Artinya, kalau misalnya nilai ekspor itu lebih besar dari nilai impor, itu maka negara akan mengalami neraca pembayaran surplus.
Yang kedua, E lebih kecil dari impor. Kalau misalnya nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, negara akan mengalami yang namanya neraca pembayaran defisit. Dan yang terakhir, E sama dengan I, itu kalau misalnya nilai ekspor seimbang gitu, sama nilai impor. Nah, maka negara akan mengalami yang namanya neraca pembayaran seimbang. Boleh dilanjut? Ya, kita lanjut ke komponen-komponen penting yang ada di neraca pembayaran. Yang pertama itu transaksi berjalan. Itu tuh kalau misalnya uang keluar masuk karena aktivitas barang dan jasa itu bakal dicatat di transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu neraca perdagangan dan neraca jasa. Nah, yang kedua itu transaksi modal. Itu biasanya uang keluar masuk tuh karena keperluan usaha. Kalau misalnya transaksi berjalan itu karena barang dan jasa, nah modal itu karena keperluan usaha. Dan yang terakhir neraca moneter. Itu biasanya memperlihatkan perbedaan cadangan devisa negara. Nah, cadangan devisa negara itu biasanya berupa emas atau valuta asing lainnya. Gitu. Ya, di sini lanjut tentang analisis keseimbangan neraca pembayaran. Dalam menganalisis keseimbangan neraca pembayaran, kalian dapat melakukannya dengan menganalisis setiap komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran adalah sebagai berikut, yaitu keseimbangan transaksi berjalan merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Keseimbangan neraca pembayaran akan terjadi jika arus yang masuk dari akibat transaksi berjalan dan transaksi modal sama besar dengan arus uang keluar dari transaksi. Maaf banget. Neraca pembayaran. Dalam menganalisis keseimbangan neraca pembayaran, kalian dapat melakukannya dengan cara menganalisis setiap komponen neraca pembayaran. Komponennya yaitu adalah keseimbangan transaksi berjalan merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Keseimbangan neraca pembayaran akan terjadi jika arus uang masuk dari akibat transaksi berjalan dan transaksi modal sama besar dengan arus uang keluar dari transaksi tersebut. Bisa dilanjut. 1. Devisa. Pengertian devisa tersebut adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Terdapat beberapa fungsi devisa diantaranya yaitu sebagai alat tukar uang internasional, sebagai alat pembayaran luar negeri seperti impor barang atau jasa, sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Note forward position yaitu kewajiban bank sentral tempo sampai dengan 1 tahun dalam falas terhadap penduduk dalam bentuk transaksi forward. Cadangan perbankan yang ada pada Bank Sentral RI dalam memenuhi ketentuan giro wajib minimum. Sumber-sumber devisa, yaitu pendapatan ekspor neto yang diperoleh dari selisih antara ekspor barang, arus modal masuk neto yang diperoleh dari selisih antara modal dan jasa dengan impor masuk, dan modal yang keluar. Selain dari dua sumber utama tersebut, ada beberapa nih sumber devisa lainnya, yaitu ada kegiatan ekspor, sektor pariwisata, pinjaman luar negeri, hadiah, bantuan, sumbangan luar negeri, penerimaan dividen, serta bunga dari luar, hasil tenaga kerja TKT di luar negeri. Tujuan penggunaan devisa, yaitu sebagai alat pembayaran atau transaksi internasional dan membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan, cadangan pembayaran impor barang dan jasa pada bulan yang akan datang, membayar cicilan hutang ke luar negeri dan bunganya, cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah, membiayai perwakilan di luar negeri seperti duta besar, konsulat, dan lain-lain, serta membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, perjalanan dinas, pejabat. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Soal yang pertama itu, mengapa perdagangan internasional dapat menstabilkan harga? Ada yang mau coba jawab nggak? Kalau gue kayaknya mau jawab deh. Boleh. Mengapa perdagangan internasional dapat menstabilkan harga? Karena perdagangan internasional
uang dolar menggunakan yang sifatnya cenderung stabil. Jadi maksudnya kayak perdagangan internasional itu pakai uang dolar ya, yang biasanya sifatnya cenderung stabil gitu, Gar? Iya, kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Gua mau nambahin. Karena perdagangan internasional itu biasanya harganya lebih murah dan kualitasnya baik. Oke, kayaknya cukup sih. Coba dong Zainab, dibacain soal yang kedua. Gue baca soal kedua ya. Mengapa barang-barang impor membanjiri Indonesia? Coba ada yang mau jawab nggak? Gue mau coba jawab. Kalau menurut gue itu kayak kualitas mutu dalam negeri yang kurang baik dan kurang berkualitas gitu. Terus gue Iya juga sih mau ya, nambahin. bisa jadi. Ya, coba. Kayaknya karena kurangnya rasa bangga sama produk Indonesia nggak sih? Kayak anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka sama produk luar negeri. Kayak lebih, wah ini nih mereknya terkenal, kayak gitu. Oh iya, itu juga bisa jadi sih. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Mau coba, udah setuju banget sih sama Talita sama Lika, tapi gue juga mau nambahin ya. Menurut gue tuh mengapa? Karena adanya pengaruh globalisasi nggak sih? Kan semakin maju globalisasi nih, semakin mempercepat perkembangan arus informasi juga, dan berbagai akses seperti zaman sekarang tuh bakal tetap maju juga loh. Ya nggak sih? Bisa nggak? Iya sih, gue setuju sama jawaban kalian bertiga. Tapi gue mau nambahin satu lagi ya. Impor tuh ngebanjirin Indonesia karena adanya persaingan gaya gitu loh. Kan kalau misalnya kita pakai barang dari luar negeri, pasti kita dikiranya, wah mewah nih, wah gaya nih. Terus kayak kita puas dong dibilang mewah atau bergaya gitu. Ya nggak sih? Setuju, setuju, setuju. Kayaknya udah cukup nggak sih pembahasannya? Cukup ya. Alika boleh ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman dan Bapak Agus Rahayu sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.